Halo Nokipers, sebelum nonton video ini gua mau ngingetin kalian semua, sebaiknya kalian jangan menonton video ini kalau kalian terlalu sensitif. Masalahnya kasus ini gila banget. Tahu nggak? Kalian bayangkan coba seorang gadis remaja umuran 16 tahun diculik, disekap, diperkosa, dihamilin, dan disiksa pula. Kalau musibah ini menimpa gua, maksud gua kalau aja kejadian ini menimpa seorang gadis yang masih keluarga sama kalian, lalu kalian nemuin pelakunya, nggak kebayang kan? Tabok aja guys, hancurin itu buah sorganya. Gila emang itu orang. Oke, langsung aja ke TKP. Gadis ini namanya Amanda Berry. Dia kelahiran tahun 1986 dan besar di daerah Given, Ohio. Dia adalah seorang remaja yang bekerja di Burger King. Suatu malam, Amanda menghilang secara misterius. Waktu itu dia lagi perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 April 2003, di mana pada malam itu merupakan hari terakhir Amanda terlihat oleh rekan kerjanya. Ini tragis banget. Padahal besoknya adalah hari ulang tahun dia yang ke-17. Ironis banget. Pasti waktu itu orang tuanya dah nyiapin sesuatu kan buat kado dia. Tapi ya Allah, ampun dah. Seminggu setelah kehilangan Amanda, si penculik nelpon keluarga Amanda. Penculik ini bilang dia mau ngebalikin Amanda. Dia ngaku tuh kalau si Amanda lagi sama dia. Dasar emang bajingan. Kalau beneran dibalikin mah ya mendingan aja lah. Masalahnya dia bohong, cuma ngelabui keluarga si Amanda doang. Rese banget kan? Setahun kemudian, tepatnya pada November 2004, seorang psikis Sylvia Browning ngasih tahu ibunya Amanda kalau anaknya udah meninggal. Sebagai seorang ibu, kalian pasti bisa ngerasain kan bagaimana perasaan sang ibu yang belum menyerah mencari anaknya yang hilang, lalu malah mendengar pernyataan tersebut. Dan singkat cerita, ibunya Amanda ini meninggal di tahun 2006, tepatnya tanggal 2 Maret 2006. Amanda yang disekap dan disiksa dan berkali-kali diperkosa, dalam penyekapannya dia juga harus melahirkan seorang anak pada tahun 2007. Amanda berjuang sebagai seorang ibu dan melahirkan seorang anak dalam penyekapan dan penyiksaan tersebut. Ya Allah, anak itu nggak bersalah. Cuma bapaknya aja yang kerasukan setan. Guys, kelakuan biadab ini dilakukan oleh pria bernama Castro. Pria ini berusia 52 tahun pada saat ditangkap polisi pada tahun 2013. Castro terbukti melakukan hal yang mengerikan kepada Amanda. Dan sialnya, korban bukan cuma Amanda. Si Castro ini melakukan hal yang sama kepada dua korban lainnya. Mereka adalah wanita bernama De Jesus dan Nay. Dia menyekap para wanita di Shemore, rumah tempat dia tinggal. Di rumahnya ini ada ruang bawah tanah guys. Disitulah Amanda dirantai selama dia disekap. Nah, di suatu hari di kawasan rumah si Castro, seorang pria bernama Carlos Ramsey yang masih tetanggaan sama si Castro mendengar teriakan. Suara teriakan tersebut berasal dari rumah Castro. Pas si tetangga ini mengecek, dia melihat Amanda yang lagi berusaha melarikan diri. Bang Charles inilah yang membantu Amanda keluar dari rumah Castro. Charles juga yang membawa Amanda dan anaknya ke rumah sakit. Dan Om Charles juga yang mendampingi Kak Amanda menelpon 911. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. Halo, saya Amanda Berry, kata Amanda saat tersambung dengan pusat bantuan. Petugas seperti biasa kan nanya, kamu butuh bantuan apa? Maksudnya butuh polisi, pemadam kebakaran, atau ambulan? Saya butuh polisi, kata Amanda. Oke, kata petugas. Si petugas juga nanya, apa yang sedang terjadi? Amanda langsung bilang, saya adalah korban penculikan, kata Amanda. Amanda melaporkan melalui telepon kalau dia adalah orang yang hilang selama 10 tahun. Dan dia bilang kalau dia lolos dari rumah si penculik. Dia juga menceritakan bahwa masih ada orang yang butuh bantuan di rumah tersebut, yang senasib sama dengan Amanda. Pasca berhasilnya Amanda lolos dari penyekapan, polisi menangkap Castro. Dan Amanda mendapat perawatan di rumah sakit. Jadi ketika Amanda ini lolos bersama putrinya ya guys, saat itu si putrinya ini baru 6 tahun.
sedangkan Amanda disekap selama 10 tahun. Setelah melalui tes DNA membuktikan bahwa ayah dari anak Amanda yang bernama Jocelyn adalah Castro, bapak-bapak yang menculik Amanda. Sementara si penculik ini, si Castro, diproses hukum. Dia didakwa atas 329 dakwaan yang meliputi 177 dakwaan penculikan, 139 dakwaan pemerkosaan, dan 2 dakwaan pembunuhan berat karena telah memaksa korbannya melakukan aborsi. Dalam proses hukumnya pada akhir Juli 2013, si Castro mengaku bersalah atas penculikan dan pemerkosaan terhadap Amanda dan 2 tawanan lainnya bernama Nair dan De Jesus. Dan di tanggal 1 Agustus 2013 barulah Castro dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 1000 tahun, yang mengartikan bahwa udah nggak mungkin dia bisa keluar penjara dalam sisa hidupnya. Mampuslah dia. Dan sebulan berikutnya pasca vonis, si Castro ditemukan gantung diri di dalam sel penjaranya. Dia tewas bunuh diri. Tentunya peristiwa mengerikan ini gak akan pernah terlupakan sama Amanda. Tapi Amanda yang sekarang nampak bersemangat, telah tumbuh pada dirinya jiwa sosial yang tinggi. Dia tergabung dengan sebuah lembaga bernama US Marshal Service di Ohio Utara. Lembaga ini menjadikan Amanda sebagai mitra dalam menemukan korban penculikan. Amanda selalu berharap ada keajaiban kepada semua korban, di mana dia merasakan dan memahami perasaan para orang tua yang menunggu anaknya pulang namun gak pernah kembali. Dia juga merasakan bagaimana korban menimpa ketakutan yang luar biasa ketika berada dalam peristiwa penculikan. Selain tergabung dalam lembaga tersebut, Amanda juga bekerja aktif sebagai advokat orang hilang di Fox 8, sebuah stasiun berita lokal di Cleveland. Dia masih mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman hidupnya, membantu dan menemukan para korban yang mengalami peristiwa apa yang pernah dia alami sebelumnya. Dia selalu berpesan kepada keluarga korban seperti yang dia tahu tentang ibunya yang terus berjuang dan tidak pernah menyerah mencari Amanda ketika dia hilang. Dia berharap para ibu korban berjuang sebagaimana ibunya Amanda melakukan ketika dia masih hidup. Kita berdoa lah ya, jangan ada lagi kejadian seperti ini. Karena kita ngebayangin aja gitu, disekap selama 10 tahun, diikat pakai rantai, mengalami penyiksaan yang mengerikan. Ini benar-benar kejahatan yang sempurna gitu. Jelas pasti peristiwa kayak gini bikin orang trauma ya. Mungkin jika Amanda bukan orang yang tegar, dia bisa gila tanpa mau melakukan apa-apa lagi. Tapi tidak dengan Amanda. Pasca peristiwa tersebut justru dia semakin tegar. Namun dia bercerita pada awal-awal dia lolos dari penyekapan. Sama aja dia trauma dan takut untuk melakukan apa-apa. Bahkan pada proses hukum terhadap orang yang menculiknya, si Castro itu, Amanda jarang banget hadir karena tidak sanggup mengatakan apapun yang dia alami. Waktu itu, keluarga dan adik-adiknya Amanda yang intens hadir dalam persidangan. Pastilah kejiwaannya terganggu banget ya kan, karena peristiwa yang dia alami ya begitu mengerikan. Oke lah guys, dukung terus Nongkipedia dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa memberikan ide atau pengalaman-pengalaman kalian untuk kita bahas di sini. Caranya kunjungi aja link media sosial Nongkipedia yang udah gua taruh di deskripsi. Satu lagi, hidupkan notifikasinya supaya dapat pemberitahuan saat Nongkipedia upload video baru. Ayo bangun channel ini bersama-sama. See you, bye-bye.